Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstremis terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal pelaku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Winata, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bos Medan, dan lain-lain. Bang Edi. Pemerintah menjalankan. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, untuk cuplikan video yang tadi, kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik dan begitu bermakna bagi kita. Dimana tadi kita telah melihat cuplikan video
yang banyak mahasiswa melaksanakan ataupun melakukan demo massa terhadap Jokowi. Begitu juga dengan Rektor UGM ataupun Rektor Ova Emilia, di mana para alumni UGM ataupun mahasiswa-mahasiswa melakukan demo massa dalam mendemo Jokowi. Begitu juga dengan Rektor UGM. Nah, di sini teman-teman, sekarang mahasiswa sudah mulai muak ataupun sudah mulai bosan dengan kebohongan-kebohongan yang telah diperbuat oleh si Jokowi, dan begitu juga dengan Rektor Ova Emilia. Jadi sekarang mereka sudah tidak ada lagi ampun ataupun tidak ada lagi kesabarannya, karena atas ataupun hanya karena gara-gara si Jokowi. Begitu juga dengan Rektor Ova Emilia, nama baik UGM menjadi kacau ataupun tidak baik lagi, karena gara-gara permasalahan kasus ijazah palsu si Joko Widodo akibat dari perbuatan Jokowi dengan Rektor Ova Emilia. Nah, sekarang tadi kita lihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ataupun itu anak-anak peserta didik yang melaksanakan demo massa ya. Bagaimana, apa tujuan mereka melakukan demo tersebut? Bagaimana supaya Joko Widodo dengan Rektor Ova Emilia dapat jujur dengan permasalahan kasus ini, supaya Rektor Emilia jujur dengan kebohongannya. Begitu juga dengan si Jokowi ini ya. Nah, di sini mahasiswa dari alumni UGM yang mereka minta itu adalah kejujuran ya, kebenaran, kejujuran dan keadilan dari Bapak Prabowo, dan begitu juga dengan Jokowi. Terlebih kepada Rektor UGM, mereka meminta bukti kejujuran ya dari Rektor UGM, apakah itu ijazah Joko Widodo benar-benar palsu ataupun benar asli. Dimana karena hanya gara-gara permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini, sekarang nama baik UGM sudah tidak baik-baik saja. Ya, mungkin saja kita merasa juga, makanya banyak sekali mahasiswa melaksanakan demo ya. Mungkin mereka kecewa, mereka sudah tidak ingin nama baik UGM menjadi kacau ya. Makanya mereka melakukan demo massa supaya itu si Jokowi sama Rektor Ova Emilia diadili ya, dilaksanakan yang namanya kejujuran dan kebenaran, supaya masa depan UGM bisa dapat lebih baik, bahkan dengan negara kita sendiri ya. Kedepannya ketika negara kita dalam keadaan aman dan nyaman, dan dimana-mana sepertinya kampus ataupun kuliah di perkuliahan, jika seandainya baik-baik saja, tentunya anak-anak Indonesia tambah pintar ketika mempunyai sekolah yang lebih baik dan nyaman, dan mempunyai rasa nyaman dalam belajar ataupun mengajar. Nah, tentunya di sini kita sangat mendukung tindakan dari para mahasiswa yang alumni UGM karena telah melaksanakan demo terhadap Jokowi. Begitu juga dengan Ova Emilia, supaya kedepannya nama baik UGM akan menjadi lebih baik lagi. Nah, siapapun jika bersalah, walau dia mantan presiden, harus diadili. Nah, memang benar yang dilakukan oleh para alumni dari UGM ataupun mahasiswa-mahasiswa. Biarpun dia itu mantan presiden, dia itu penjabatnya tinggi, biar itu rektor, dia rektor UGM atau apa ke, yang penting dulu yang dilaksanakan adalah keadilan, kejujuran, dan kebenaran ya. Kita tidak boleh memandang dari kedudukan ataupun jabatan yang dia miliki. Tetapi jika kita ingin negara kita lebih maju, lebih didepankan, jadi mulailah dari sekarang melaksanakan tindakan dan perbuatan yang terpuji, dan apapun itu tidak boleh dipandang dari kedudukan ataupun jabatannya. Walaupun si Jokowi ini mantan presiden, begitu juga Ova Emilia sebagai rektor di UGM, tetapi itu tidak dipandang ya, silakan untuk diadili, dilaksanakan yang namanya kejujuran ya. Itulah yang terpenting dan terutama sekarang adalah kejujuran, kedisiplinan, kebenaran, dan keadilan, dimana supaya masa depan negara kita menjadi lebih baik ke depan, dan masa depan negara kita menjadi cerah. Jadi di sini teman-teman, jangan berhenti demo sebelum dia adili Jokowi dan keluarganya ya. Artinya di sini banyak netizen menyampaikan bahwasanya jangan pernah berhenti demo sebelum diadili Jokowi dan keluarganya. Artinya di sini memang benar ya. Sebelum dilaksanakan yang namanya ataupun sebelum diadili Jokowi, jangan berhenti dulu demo ya, sampai Jokowi itu mengaku. Begitu juga dengan Rektor UGM, sampai mereka ngaku dan menyatakan yang sebenarnya kalau memang ijazah itu benar asli ataupun benar palsu. Nah, kemudian teman-teman, disampaikan di sini bahwasanya korupsi di Indonesia berjamaah selama 10 tahun. Jokorup, untung muncul presiden tegas berani, jadi NKRI tidak jadi dijual oleh keluarga penipu pembohong yang pelongo-pelongo.
Jadi kalau misalnya teman-teman perusak pengkhianat bangsa segera untuk diadili, tentunya ini kita jadikan pengalaman bagi bangsa dan negara kita. Kedepannya kita akan takut dalam melaksanakan kesalahan-kesalahan ya. Karena kita tahu bahwa nantinya akan segera dilaksanakan di persidangan ataupun diadili ya. Dan dalam hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran terhadap kita ya. Ini kasus permasalahan ijazah Joko Widodo ini telah lama diungkap sampai sekarang, namun tidak ada kepastian ya. Apakah ini benar ijazah palsu ataupun benar ijazah asli. Nah, kemudian teman-teman di sini ya, rakyat kita mulai untuk hancurin geng Solo, terutama Mulyono, kita nepalkan karena aparat sudah jadi peliharaan Mulyono, jadi rakyat wajib untuk nepalkan si Mulyono. Jadi hukum tidak mengecualikan mantan presiden abal-abil ijazah palsu, wajib untuk dihukum mati, tidak ada toleran. Nah, artinya teman-teman, ini dalam permasalahan kasus ijazah ini bukan hal sepele ataupun masalah kecil-kecilan. Ini adalah masalah ijazah ya. Ijazah ini bukan hal main ataupun bukan hal kecil. Nah, tentunya di sini sebagai para hakim ataupun jaksa ketika dilaksanakan persidangan ya, silakan untuk diadili. Ini bukan hal sepele, ini adalah masalah permasalahan ijazah palsu ya. Dan apalagi ini yang melakukan ini adalah ya mantan presiden negara kita sendiri, yaitu Joko Widodo, yang telah memegang pemimpin di negara kita selama 10 tahun lebih ataupun kurang lebih ya. Joko Widodo telah menjadi presiden dan memegang kekuasaan tertinggi di dalam negeri kita yang membuat negara kita menjadi amburadul. Dan inilah sekarang efek jeraknya ya. Sekarang negara kita sudah dalam kondisi tidak aman, tidak nyaman, hanya karena gara-gara permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi buat para alumni UGM, silakan dilaksanakan terus demo massa ya. Dimana supaya sampai ya Jokowi mengaku kalau ijazahnya itu benar-benar asli, sampai masalah ini teramankan ataupun terdiamkan. Nah, itu keadilan, jangan setengah-tengah ditegakkan, dan siapapun yang bersalah harus diadili sebagaimana undang-undang ataupun aturan-aturan dan norma-norma. Tidak ada yang kebal hukum, dan bukan cuma Jokowi, begitupun juga dengan yang lainnya. Jadi teman-teman tidak berhak sang mantan menerima semua fasilitas dari negara. Pertanggungjawabkan dulu semua kasus era rezim ya. Jadi teman-teman, 10 tahun jadi presiden bukan dipuji tapi dihujat, dicaci, dihina. Bagaimana nasib di akhirat nantinya ya. Nah, kalau yang di demo malah diangkat jadi one team press, ujung-ujungnya mahasiswa akan diberuntukkan lagi dengan aparat ya. Mulyono harus dilawan, jangan takut, orang satu aja. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini dulu. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.